Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan harus tetap semangat ya. Hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang spesial sekali. Beliau Ibu Lutfi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Bu, Iya. ini kan saya kok semakin tertarik sekali Iya. ketika saya lihat tadi produknya Ibu, sambal pecel. Wah, ini kesukaan saya nih, Iya. sambal pecel. Iya. Diceritakan gimana Bu awal memulai membuat produksi sambal pecel ini? Iya. Kok bisa sampai rasanya ini bikin saya ini teringat terus ya Bu dengan Iya. sambal pecelnya. Iya. Iya. Untuk awal mula dulu kita berawal dari usaha rumah makan ya. Jadi kita ada rumah makan di Jogja, ada 3 tempat. Itu kita menjual khusus nasi pecel Kediri karena saya aslinya Kediri. Jadi untuk waktu pertama kita jualan, kita sambelnya langsung datengin dari Kediri untuk awal itu. Jadi ada pemasoknya, teman saya sekolah dulu, dia yang selalu masuk. Begitu saya buka warung 3, teman saya yang masuk mulai itu istilahnya nggak konsisten, harusnya dikirim hari ini bisa sampai 2-3 hari lagi, dan itu sering kejadian dan akhirnya bikin kita kelabakan kan. Waduh, mosok warung tutup gara-gara sambelnya belum datang. Nah, berawal dari situ kita mulai uji coba resep, dan untuk konsumennya yang kita mintain pendapat ya, istilahnya biar sampai rasanya pas dengan yang lama. Ya kebetulan yang lama itu memang sambelnya pas rasanya. Jadi setelah beberapa kali uji coba dan yang terakhir itu pelanggan tidak merasakan perbedaan antara sambal yang kita ambil langsung dari Kediri sama buatan kita. Ya setelah itu kita mulai memproduksi sendiri sambal yang untuk warung itu. Jadi itu untuk awal mulanya kita berbisnis itu ya. Jadi selama 11 tahun di Jogja kita buka rumah makan sambal pecel itu, ya alhamdulillah sambal kita bisa sampai langganan-langganan, bawa ke Amerika, bawa ke Saudi untuk oleh-oleh seperti itu. Nah, setelah kita di Jogja 11 tahun, kita diharuskan untuk balik ke Jawa Timur, ke Mojokerto, karena suami ada urusan yang mengharuskan dia balik kampung ya. Jadi akhirnya kita balik ke kota kecil dari Jogja yang kota besar dengan banyak penduduk, dengan kemudian kita berbisnis dan kita balik ke kota kecil yang notabene agak susah ya untuk kita beradaptasi. Itu kita pertamanya buka warung juga, terus 2 tahun jalannya kok agak lambat. Nah, itu ada teman yang ngasih saran, coba sambal kamu bikin kemasan, itu kamu nanti bisa lebih jauh jangkauannya. Dan untuk kedepannya kamu memang harus belajar online marketing. Masalahnya memang ke depan itu kita semua nanti memang larinya ke situ. Jadi awalnya ini dari hobi atau berdagang nasi pecel dulu ya. Bu Lutfi berdagang nasi pecel, kemudian sambal dari Kediri, kemudian kok rasanya bisa menjadi enak begini ya, banyak konsumen yang cari terus gitu kan. Sekarang ekspannya bikinlah sambal pecel khas yang kemasan. Tapi dari khas Kediri juga Bu, atau Mojokerto? Khasnya Kediri. Khas Kediri juga Bu ya. Jadi tetap taste-nya nggak berubah. Kalau Kediri itu rasa manis, pedas, asin, daun jeruk itu nonjol. Jadi kalau setiap daerah kan punya khas masing-masing ya. Jadi antara Kediri, Blitar itu masih satu, taste-nya masih sama. Tapi untuk daerah Madiun udah agak beda lagi. Dan ini yang pakai mente ini Mbak. Nah, ini yang pemirsa, ini yang pakai kacang mete nih. Dan saya baca ini memang untuk sambal pecelnya khas Bu Lutfi ini tidak menggunakan minyak goreng. Jadi benar-benar disangrai ya Bu ya. Disangrai dan di oven ya Bu ya. Pakai oven ya, kita pakai mesin oven. Jadi untuk bumbu juga, kalau biasanya itu kan orang-orang kacangnya disangrai di oven, untuk bumbu digoreng. Tapi nek saya semuanya murni di oven. Jadi sama sekali nggak pakai minyak, minyaknya ya dari kacang. Terus untuk kacang kita juga milih kacang lokal. Jadi kacangnya pun kacang pilihan ya Bu? Iya, jadi kita ambil kacang lokal yang sudah
itu ya yang sudah tersortir, jadi kita udah nggak perlu bersin lagi. Juga istilahnya dari segi rasa, kalau ada kacang yang jelek dikit kan udah berubah di itu ya, di sambal sama di ketahanan. Jadi untuk kacang memang kita nomor 1 harus kacang lokal. Terus untuk mente kita juga mente lokal. Jadi dari bahan bakunya saja itu memang benar-benar Bu Lutfi ini teliti banget ya. Dari bahan baku itu sudah disiapkan dari yang benar-benar produk lokal ya Bu ya. Kemudian tersortir lah begitu. Ya akhirnya menghasilkan cita rasa yang luar biasa. Alhamdulillah gitu. Diterima masyarakat. Baik, Bu Lutfi, kalau kita cerita sambal pecel nih Bu, kan pastinya sambal pecel itu kan yang saya tahu ya Bu, untuk di wilayah Jawa Timur tuh kan ada banyak varian sambal pecel dari misalnya dari Kediri, dari Madiun, dari Ponorogo dan sebagainya itu. Jadi di sambal pecelnya Bu Lutfi sendiri ini tes Kediri ya Bu ya. Baik. Lah untuk pasarnya sendiri Bu, yang saya mau tanyakan ini pasarnya ke mana saja Bu Lutfi? Iya, karena saya fokusnya online ya, jadi ya alhamdulillah untuk seluruh Indonesia bisa kita jangkau kan ya. Terus untuk reseller, agen ya alhamdulillah udah ada di beberapa kota besar. Seperti di Ujung Pandang, di Makassar ya sekarang, di Makassar, Bali, Semarang, Jakarta, Nganjuk ada, Bali juga ada. Kemarin ada masuk baru Mataram. Wah luar biasa ya Bu. Baru di tahun 2017. Iya, pertengahan 2017 pemirsa, Bu Lutfi ini mulai mengawali atau membuat bumbu pecel spesial Bu Lutfi ini dari khas Kediri. Itu sekarang 2020 ya, sudah beberapa banyak titik tuh Bu. Iya, alhamdulillah rezeki Mbak. Iya. Istilahnya berarti rasanya sudah tidak diragukan lagi gitu Bu. Iya. Ya alhamdulillah ini ya kalau apalagi yang pakai mente ya, rasanya itu lebih jadi teksturnya lebih lumer karena ada mentenya dan rasanya lebih gurih. Jadi memang untuk sambal pecel kita yang rame sekarang yang kita up yang pakai mente. Soalnya sambal pecel yang original mungkin banyak ya, yang lainnya itu merek-merek lainnya. Jadi untuk sambal pecel yang kita up yang pakai mente. Istilah yang orang kalau mente kan mikirnya kolesterol gini, tapi dibalik itu kan juga banyak manfaatnya. Dan apalagi kita prosesnya secara sehat, tidak pakai minyak itu. Jadi yang recommended nih yang sambal pecel mente nih ya. Sambal pecelnya pakai mente. Ini sambal rujak juga ada yang pakai mente. Jadi memang. Nah, berarti dari sambal ini Bu Lutfi ada berapa varian Bu tadi? Dari untuk sambal pecel ada 2 varian, original sama mix mente. Untuk sambal rujak kita ada 3. Jadi ada yang kacang, wijen sama mente juga. Terus di samping itu ada juga sambal yang untuk makan ini Mbak. Jadi ini ada yang sambal pakai ikan peda, ikan klotok, sambal bawang. Dan ini kita kemas pakai lucu juga ya Bu ya kemasannya. Kita kemas pakai botol kaca semua. Jadi kalau untuk botol kaca kan lebih higienis, tampilan juga lebih. Saya lihatkan ya. Iya, ke pemirsa di rumah ya. Jadi kemasannya sudah cantik, sudah begini nih, ya kan? Ini sambal klotok. Iya. Nah sambal klotok ini ikan asin ya Bu ya? Ini hanya ada di Jawa Timur. Kalau saya pameran di Jakarta sama Semarang nggak ada yang ngerti itu klotok. Hanya ada di Jawa Timur, betul. Sambal peda ini ikan asin juga ya Bu ya? Ikan asin peda itu. Ini sambal semuanya bawang. Kesukaan saya loh Bu. Jadi cukup dengan nasi putih hangat saja, dengan sambal ini udah kayak dicocol gitu ya Bu. Yang paling pedes ini yang bawang. Jadi, yang bawang. Soalnya memang bawang itu rasanya memang harus pedas kan. Jadi untuk yang lainnya ya pedas biasa. Ini kenapa sih Bu kok suka banget dengan kuliner pedas, sambal gitu Bu? Iya.
Iya ya, saya juga heran. Gimana ceritanya, Bu? Karena ya itu dari awal kita bikin sambal pecel dan akhirnya dari permintaan pelanggan ya, itu akhirnya kita ya ini menambah dikit-dikit, tapi saya berusaha udah stop ini aja yang kita itu nggak menambah-nambah lagi, nanti tambah itu ya kita nanti nggak fokus. Jadi ya kita fokuskan ini aja, udah stop ini sambal produksi kita untuk macamnya itu loh. Jadi Bu Lutfi sendiri tadi ada berapa banyak, Bu, kalau di total sambal, mulai sambal ikan sampai sambal pecelnya? Ya, sambal pecelnya ada 2, untuk sambal makan kita ada 6 sebetulnya. Kalau yang ikan salmon kan belum keluar izinnya, jadi belum saya pajang. Untuk sambal makan ada 6, sambal bawang, sambal teri, sambal peda, sambal kelotok, sambal apalagi, kelotok, peda, teri, tongkol asap. Ini tongkol asap yang paling rame. Jadi paling banyak permintaan saya untuk sambal makan, sambal tongkol asap. Nah, terus yang ini yang terakhir sambal rujak manis. Mungkin orang-orang sambal rujak manis isinya kacang aja ya. Nah, kalau kita ini ada yang dari mente, ada yang dari wijen. Untuk best sellernya tetap yang pakai mente sambal rujaknya. Jadi tiap varian kan ada best sellernya sendiri-sendiri. Jadi untuk sambal pecel itu yang pakai mente, sambal rujak yang pakai mente juga. Untuk sambal makannya sambal tongkol asap. Ya. Bu Lutfi, kalau saya lihat di sini kan memang Bu Lutfi ini benar-benar fokus untuk dunia persambelan, ya, Bu ya. Berusaha, Mbak. Godaan banyak sekali soalnya. Iya. Bu, diceritakan nggak itu godaan yang dimaksud yang seperti apa, Bu? Iya, ya kalau istilahnya kadang kita pameran ya, itu lihat teman-teman, wah ini keripik kok laris gini, tapi ya namanya itu kita kan ikut pelatihan, jadi memang kita harus berusaha fokus sama yang kita tekuni. Jadi untuk sambal pun kalau kita udah fokus sama sambal ini ya udah, istilahnya saya sudah terlanjur banyak, ya udah wis stop ini aja. Kalau kita terlalu banyak yang kita kita bikin, kita produksi, akhirnya fokus kita kurang. Padahal hasilnya sama aja, 1-2 macam sama berapa banyak macam, mungkin hasilnya nggak beda jauh, tapi tenaga yang kita keluarkan jauh lebih banyak, nah kita terlalu banyak macamnya. Jadi pikiran juga fokusnya mungkin kurang ya, karena banyak yang dipikir. Jadi ya itu. Iya. Suka dukanya apa, Bu? Ya banyak sukanya sih ya. Sukanya, Bu, ya. Jadi UKM ini perasaan saya jadi itu lebih mudah sekarang. Iya. Karena sering dapat panggilan pameran itu ya, akhirnya kita bisa tahu tempat-tempat lain kan. Jadi pameran nih, apalagi dari JTH ini saya udah 2 kali dapat fasilitas B2B ke Jakarta, ke Bandung. Jadi untuk memperluas pasar kita itu JTH sangat membantu sekali. Jadi sebelum bergabung di JTH, iya, dan setelah bergabung di JTH itu benar-benar perubahannya terasa sekali ya, Bu ya. Jadi dari segi fasilitasi juga kan JTH memfasilitasi untuk merek halal, itu ada fasilitasnya. Terus untuk pemasaran yaitu tadi kita ada pameran, ada B2B tuh. Cuman ya memang pandemi ini kan semua jadi itu ya, jadi berkurang kegiatannya tuh. Kalau sebelumnya ada banyak pameran, untuk tahun ini terakhir saya pameran bulan Maret di Jogja itu. Habis itu udah stop sampai sekarang. Ini pameran virtual yang untuk bulan depan. Jadi untuk Jawa Timur diambil 10 UKM dan saya masuk salah satunya untuk TEI. Pameran TEI itu di Jakarta. Kalau offline sih ya lumayan bagus. Kalau virtual saya belum tahu, jadi ya bismillah, mudah-mudahan hasilnya juga Bu, tapi saya pengen mengulang lagi nih, Bu, cerita Bu Lutfi tadi kan sebelum bergabung di JTH, atau mungkin pemirsa di rumah juga kan butuh informasi begitu ya, Bu ya, yang awalnya hanya produksi rumahan atau home industry kecil di rumah, bingung nih gimana caranya mau mengembangkan bisnis ini, gimana caranya produk saya bisa diterima di pasar luas gitu kan, gimana caranya saya bisa konsisten seperti itu. Itu gimana, Bu? Boleh diceritakan? Kalau ini pengalaman saya pribadi ya, untuk saya awal-awal terjun jadi UKM itu, begitu saya memilih produk sambal pecel untuk
produk saya. Yang pertama itu saya urus perizinannya dulu sebelum saya produksi dan saya jual. Itu mungkin ada yang memulainya dengan jualan dulu, tapi kalau saya urus izinnya dulu. Begitu izin PRT keluar, saya produksi dan saya perkenalkan ke dinas-dinas di kabupaten di daerah saya. Saya di Kabupaten Mojokerto, jadi saya mendatangi dinas koperasi, dinas perindustrian perdagangan. Saya kasih mereka contoh sambal saya. Jadi istilahnya kita perkenalan ya, namanya UKM sekabupaten ribuan. Kalau kita tidak memperkenalkan diri, mereka tidak akan tahu diri kita kan. Jadi itu nomor satu, saya berkenalan sambil memberi buah tangan produksi saya. Terus nomor dua, saya online itu tadi mulai memaksakan diri untuk konsisten posting di sosmed saya. Jadi itu istilahnya dari offline kita pendekatan dinas, online-nya kita mulai aktif di itu. Ya alhamdulillah dari dua pendekatan itu, ya kalau menurut saya ya alhamdulillah saya banyak dimudahkan sama Allah ya. Jadi jalan saya ya alhamdulillah banyak tawaran pameran. Dan itu tawaran pameran itu kan bergabung di CTH dulu kan, ya, atau bagaimana? Iya, dari CTH sama kita ikut seleksi. Dari seleksi ada kan dari Biro Perekonomian, dari Dinas Koperasi juga, pokoknya ada seleksi kita ikuti. Jadi saya memang rajin ikut seleksi gitu. Dari situ saya bisa ikut pameran Pekan Raya Jakarta, itu yang paling berkesan buat saya ya, 20 hari itu. Jadi di situ kita istilahnya kan pameran yang skalanya internasional. Kok mungkin sebelumnya pamerannya di Surabaya, di Semarang, yang lingkupnya hanya daerah situ aja, tapi begitu di PRJ, kita lingkupnya Asia Tenggara. Itu kan pameran terbesar se-Asia Tenggara PRJ itu. Jadi tahun 2019 kemarin itu saya dapat itu. Dan yang paling berkesan sekali, dari saya usaha sambal ini, rumah saya bisa dikunjungi oleh Bu Khofifah. Jadi tahun 2018 luar biasa sekali. Saya baru jadi UKM 1 tahun dan masih muntuk-muntuk, dikunjungi oleh beliaunya tuh, waduh rasanya sampai ya amazing ya, alhamdulillah. Istilahnya yaitu Allah kasih saya kemudahan banyak dari situ. Jadi saya dikunjungi sebagai UKM yang baru mulai, baru berkembang gitu Bu ya. Jadi ya alhamdulillah, meskipun 1 jam berkunjung tapi rasanya luar biasa sekali. Rasanya kayak mimpi. Iya. Soalnya kan sebelum saya yang dikunjungi kan senior kita yang dikunjungi. Senior kita memang sudah besar. Jadi terus habis dari beliau ke rumah kita, bismillah, yang memang namanya orang baru itu ya, baru saya. Tapi alhamdulillah Bu Khofifah mensupport sekali untuk usaha kita itu. Dan apalagi kita kan melibatkan banyak ibu-ibu, jadi untuk reseller, untuk karyawan itu kan semuanya ibu rumah tangga. Oke. Berapa banyak Bu karyawannya? Karyawannya 2, 3 sama admin. Untuk saat ini masih itu ya, bismillah, nanti kalau online-nya mudah-mudahan bisa menambah lagi. Iya sih Bu, jadi memang kalau untuk sambal ini kan saya rasa penikmat sambal hampir seluruh di penjuru dunia ini suka sambal begitu Bu ya. Suka sambal, cuma tinggal bagaimana tes kita yang bisa mempengaruhi konsumen gitu. Bisa cocok diterima. Betul, ada tes khusus misalnya gitu kan. Tapi dari macam-macam sambal, dari sambal nasi, kemudian sambal pecel, ini yang paling recommended atau yang paling menonjol ini apa Bu? Nek saya sambal pecel mix mente ini Mbak. Untuk Untuk yang awal-awal baru nyoba ya. Nah setelah itu saya sambal pecel yang pakai tongkol asap ini. Ini juga, ini baru tongkol asap ini, tapi langsung banyak yang cocok. Iya, tongkol asap ikan ya Bu ya. Per hari bisa produksi berapa banyak Bu? Kalau kapasitasnya sih 200 botol Mbak, tapi untuk saat ini berkurang ya, pandemi ini. Pandemi apa yang dirasakan Bu Lutfi? Ya untuk reseller saya kan, karena saya penjualan saya lewat
agen, reseller, distributor sama online. Jadi ya untuk yang offline reseller itu memang agak berkurang. Terus untuk sambal kita kemarin sudah masuk ke Gelel ujung Makassar sama Semarang. Harusnya sih masuk Jakarta juga. Tapi karena pandemi ini ya masih dipending sepertinya yang Jakarta ini. Bismillah, mudah-mudahan habis ini pulih semua ya. Iya, kan rencananya ya insya Allah sama distributor, kan kita ada distributornya. Jadi distributor itu yang memasukkan sambal kita ke swalayan sama jaringan pasar modern, tuh dia yang bertanggung jawab. Tapi kalau nanti misalnya pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada, misalnya lagi pengen cari sambal pecelnya Bu Lutfi atau sambal nasinya yang beraneka rasa varian ikan, ya kan? Mungkin bisa kalau lagi di Surabaya mampir ke CTH ya Bu, bisa, ya. Karena di CTH ini displaynya atau contoh ya, bukan contoh Bu ya, atau produknya juga ada ya Bu ya. Displaynya produk UKM Jawa Timur. Enggak, tapi sambal pecel Ibu ada juga ya kan Bu ya. Jadi sambal pecelnya Bu Lutfi ini juga ada di CTH. Jadi kalau misalnya lagi bingung mau cari kemana, langsung ke CTH sini juga bisa. Iya, jadi selain rasanya yang enak, juga cocok buat oleh-oleh, buat buah tangan kalau kita. Packagingnya lucu kan? Iya. Ini Bu, saya suka sekali packagingnya. Iya. Sederhana tapi manis. Iya. Bu Lutfi, terakhir nih Bu, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua di rumah, ibu-ibu, mungkin bagaimana caranya kita tetap harus fight di dalam situasi pandemik ini. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap harus bisa survive. Selama ini yang saya rasakan untuk teman-teman UKM saya di Mojokerto ya, kebanyakan itu mereka kurang memperhatikan online-nya. Jadi mereka fokusnya ya udah jualan di sekitar-sekitarnya, di toko-toko apa gimana. Ya memang nggak apa-apa sih. Cuma untuk kedepannya kalau kita ingin berkembang lebih cepat, kita belajar online. Ya meskipun usia sudah tidak muda lagi ya, kita harus menyesuaikan dengan zaman ya. Kita sekarang istilahnya kalau kita tidak mengikuti kan kita juga akan tergilas ya. Jadi ya untuk saran saya nggak apa-apa cengin, tapi untuk online jangan lupa kita mulai belajar, mulai untuk melek dikit. Apalagi pandemi ini dari pameran itu sudah mulai virtual. Jadi kalau kita tidak belajar ya kita akan ketinggalan. Jadi itu untuk saya, untuk pesan saya untuk teman-teman semua. Jadi kalau kita tidak bisa, kita bisa minta tolong anak apa suami untuk membantu online kita. Soalnya itu sudah harus kita pelajari untuk pemasaran kita yang kedepannya ya. Jadi tidak menggantungkan offline. Untuk pandemi mungkin istilahnya mengingatkan kita untuk kita belajar lebih serius lagi untuk online itu. Ya. Oke, baik. Nah, tadi yang disampaikan dari Bu Lutfi ini entrepreneurship juga, kemudian beliau banyak sekali menciptakan hasil dari kreativitasnya begitu ya, mengolah dari sambal yang bermacam-macam sambal hingga bisa survive seperti sekarang. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Amin. Saya Nia Gurnia pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.